Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kalau kita melihat survei Capres-Cawapres ini lucu-lucu geli, mau jengkel bagaimana? Ini yang benar itu yang bikin survei atau orang yang bayar survei? Lah bagaimana? Survei tiap hari berganti. Sekarang naik, besok turun. Besoknya lagi turun lagi, tiba-tiba naik lagi tinggi. Ini ada apa ini? Orang mencari duit itu ya mencari duit, tapi jangan mempermainkan berita. Akhirnya sampean-sampean ini yang bikin survei ini jadi tertawaan rakyat banyak. Seperti juga sekarang ini musimnya Mbak Alawi ini ditertawakan orang banyak. Banyak makam-makam yang sudah ditemukan, di mana di belakangnya itu kebanyakan bin Yahya. Saya juga pikir aneh banget ini, ada berapa ratus ini yang belakangnya ini namanya bin Yahya. Terus anaknya Pak Yahya ini ada berapa ribu orang. Atau klan-klan Ba'alawi ini memang apa ya, seperti anaknya Kurawa. Anaknya Kurawa ceritanya kan 1000, itu melambangkan begitu banyaknya, bukan berarti 1000 itu 1000 biji, 1000 ekor, tapi melambangkan betapa anaknya Kurawa ini banyak sekali. Saya juga berpikir kenapa mereka ini kaum klan Ba'alawi ini kok banyak banget makamnya di mana-mana, bin itu. Ini apa seperti anaknya Kurawa, banyak banget di mana-mana ada. Sekarang kan oknum Ba'alawi ini lagi bingung bagaimana ya. Sekarang mencolok sana mencolok sini dengan tujuan apa? Supaya tetap eksis. Musim Capres-Cawapres ya mereka nemplok di paslon 1, 2, dan 3 semuanya ada. Oh, coba bayangin. Jadi mereka ini kalau dekat sama penguasa ini dipepet terus, dibaikin dengan lemah lembut supaya mendapatkan kedudukan jabatan. Nah, kalau sudah mendapatkan jabatan atau kedudukan itu, otomatis klan mereka ini akan aman-aman saja. Apalagi sebagian besar sekarang ini orang-orang Nusantara ini masih banyak yang percaya kalau mereka ini turunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menghadapi itu ya bagaimana kita tetap bisanya seperti ini. Memang perjuangan ini tidak gampang, sebulan 2 bulan itu selesai. Bahkan dari awal itu mungkin ya sudah sekitar 1,5 tahun ya Haji Imaduddin Al-Bantani ini. Tapi toh sampai sekarang kedudukan mereka juga kuat. Karena apa? Ya dekat-dekat dengan pemerintah, dengan penguasa, terus pemerintahan daerah. Loh, kok bisa bilang begitu, bagaimana? Ya lihat saja kalau sholawatan itu. Kadang-kadang Pemda yang mengadakan sholawatan. Pemda sana, Pemda sini, yang saya amati seperti itu. Padahal biaya untuk sholawatan itu nggak cukup 1 juta, 2 juta. Bisa ratusan juta. Bayangkan saja. Itu hampir setengah bulan atau sebulan lah paling tidak. Bisa-bisa ini seminggu sekali. Bayangkan saja dengan uang yang begitu gampang diterima. Kita yang datang cuma surak-surak, senang-senang, gembira-gembira dengan membawa bendera yang dikibarkan ke sana ke sini, nggak jelas. Tapi di belakang itu motif ekonomi apa kita tahu? Menjual nasab. Kalau orang tahu yang didatangi itu, yang sholawatan itu bukan dzurriyyah Nabi yang selama ini kita yakini bahwa mereka itu dzurriyyah Nabi, mungkin orang-orang juga malas akan datang. Karena setiap orang yang datang ini biasanya satu, mengharap syafaat, mengharap barokah dari Habib-Habib itu, supaya ya mungkin dapat jodoh, rezeki gampang, rumah tangga aman, tentrem, dan seterusnya.
Tapi kalau mereka-mereka ini tahu bahwa mereka itu adalah klan DNA gennya Yahudi Askenazi, ya mungkin mereka akan berpikir 2-3 kali. Bisa jadi datangnya cuma ya seneng-seneng saja, ada selawatan seneng-seneng, tapi sudah tidak meyakini bahwa mereka ini adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi selama ini yang kita lihat, ya pejabat-pejabat ini kebanyakan mungkin belum tahu karena mungkin sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak sempat memantau berita-berita yang sekarang ini beredar kuat di kelas akar rumput orang-orang Nusantara. Bahkan justru anak-anak sekarang yang saya tanya yang di kampung-kampung itu, kalau saya tanya masalah Habib, itu sudah pada tahu bahwa mereka ini bukan turunannya Nabi Muhammad SAW. Justru tahu mereka sejarahnya, karena memang berita ini sudah terus seperti bola liar, bola besar. Bahkan ada yang sudah mengatakan, berani mengatakan mereka-mereka ini datang ke sini itu dulu yang bawa Belanda, padahal mereka orang kampung. Coba itu aja sekarang sudah pada tahu. Nah, apalagi sekarang tahu lagi kalau Habib-Habib ini banyak yang tes DNA-nya gagal. Jadi dalam situasi yang bingung seperti ini, wah mereka bagaimana caranya untuk kedepannya dia ini klannya selamat. Nah ini musim capres cawapres, wah mereka berbondong-bondong mendukung salah satu calon presiden. Dan itu semuanya didukung, karena apa? Dengan harapan kalau sana yang menang sini aman, kalau sini yang menang sana tetap aman. Bagaimanapun dia itu satu klan bos, pemikirannya dia punya Robitoh yang di situ selalu mereka bertemu. Tentu saja di situ ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tetap ada rapat. Jadi kalau kita bergerak, kita ngomong seperti ini di media-media, mereka kayaknya diam. Tapi sebenarnya kan dia juga punya taktik, cara-cara juga melawan berita-berita yang kita sebarkan untuk supaya orang-orang Nusantara ini sadar. Mereka juga nggak tinggal diam. Bahkan kalau makam-makam palsu ini sudah ketahuan siapa, ya diduga ya ini, diduga sebagian besar itu Pak titik-titik bin Yahya. Itu kan sudah bisa diduga. Mereka nggak akan memberikan jawaban karena mental mereka ini tidak seperti kita. Kalau kita itu ada rikuh pekiwuh, malu ketahuan belang kita, tapi mereka enggak. Orang berbeda. Maaf, soalnya jiwanya juga berbeda. Gen Yahudi sama gen Nusantara itu tetap berbeda. Kalau kita punya tepol seliro unggah-ungguh, ya kan, malu kalau kita ketahuan melakukan perbuatan yang salah. Tapi toh ini 1,5 tahun kurang lebih ini klan mereka dibongkar habis-habisan sama Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Mereka diem-diem aja, ketua ketahuan makam itu palsu, mereka juga diam. Ngomong karepmu piye, itu Pak Habib, ini karepmu piye, omong. Ini sudah ketahuan belangmu, bikin makam di mana-mana dan semuanya belakangnya ini bin kamu loh. Nah, ngomong biar kita tahu. Nah, tapi nggak mungkin lah mereka itu akan ngomong, saya jamin, karena memang pikiran dan hati mereka ini tidak seperti jiwa kita. Itu yang saya tadi ketumakan. Kita tahu, kita ini orang tahu malu, tapi apa mereka tahu malu? Bahkan sudah ketahuan seperti itu, Habib Jamal Ba'akil aja sampai masih mengagung-agungkan nasab. Dan yang aneh lagi, ya ini yang aneh lagi, Kiai Pribumi ini saya lihat nih kan orangnya juga alim, tapi malah bilang begini, akan membela nasabah Alawi sampai mati. Itu kan aneh.
Sedangkan mereka saja diam-diam saja, mbok biarkan mereka yang menjawab. Walaupun kita mungkin Pak siapa itu, Pak Rozi apa siapa itu, Fahru Rozi itu, walaupun misalnya panjenengan itu demen meyakini, ya sudah diam-diam baik, biar aja mereka yang menjawab. Kan sampean itu pribumi sama dengan kita. Biarkan mereka yang menjawab. Bagaimana? Benar Pak? Masa malah kita yang menjawab? Saya pikir ini kebalik-kebalik. Biarin saja mereka jawab. Toh sampai sekarang juga mereka nggak jawab kok. Sampean malah mau membela sampai mati. Klan Ba'alawi sekarang lagi bingung, nggak tahu rungkatnya sampai kapan. Tapi yang jelas orang-orang sudah menyebar kemana-mana. Tahu kalau klan Ba'alawi ini adalah klan Yahudi Askenazi. Nah, tuh. Jadi biarpun mereka ini berjubah, berudeng-udeng atau apalah yang berpakaian seperti itu, orang sudah tahu kalau oknum-oknum Ba'alawi ini penuh kepalsuan. Tujuannya apa? Ya bodoh-bodohi kita. Itu bahkan ada komen dari netizen. Di sana ada oknum-oknum Habib yang sering mendatangi rumah dan minta ini minta itu. Oh, alam ini komennya dari netizen. Jadi rakyat Nusantara, jangan lengah. Mereka tidak akan berhenti membohongi kita. Tujuannya tidak lain kemuliaan dunia semata. Agama cuma untuk kedok, jubah untuk menipu. Bahkan makam juga ditipunya kita. Maka kamu kita ini saudara-saudara, kalau yang punya tanah yang tidak terurus, misalnya gersang, kasih aja itu patok batu nisan, kemudian diupload di YouTube atau di Facebook, ditulisi makam dijual khusus untuk Ba'alawi. Begitu kita tawarkan kuburan-kuburan kita yang tidak kerumat itu, atau kita bikin aja kuburan-kuburan yang baru, terus kita tawarkan kepada Ba'alawi dengan melalui media massa. Daripada mereka menipu-menipu, lebih baik terang-terangan makam dijual. Nah ya gitu. Jadi biar tambah seru dunia ini, Indonesia biar tambah seru, bahwa permainan Ba'alawi itu 1 doktrin, 2 makam palsu, 3 rebut nama kota, nah, lagi apa makam palsu, nasa palsu, doktrin, khol. Nah, khol nggak jelas, kadang-kadang ada orangnya apa enggak. Nah itu, terus apalagi, yes pokoknya banyak. Nah itu. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.